Selamat datang di Tentang Tiga, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Malam ini, bersiaplah, karena kami akan membawa Anda masuk ke dalam cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Matikan lampu, pasang headset Anda, dan biarkan kami bawa Anda ke dalam kegelapan. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Pegawai Rumah Sakit Paling Seram, Pengalaman Nyata. Selepas dokter jaga datang, dan kondisi Pak Hardi sudah lebih stabil, aku kembali ke meja perawat. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Waktu terasa lambat sekali. Kebosanan dan rasa kantuk mulai menyerang. Di luar jendela, langit terlihat sangat gelap, dan angin sepoi-sepoi menerpa dedaunan, menciptakan suara gemerisik yang menambah kesan sunyi di bangsal ini. Aku mencoba fokus pada buku rekam medis, tapi pikiranku masih terbayang-bayang bisikan Pak Hardi tadi. Tepat saat aku hendak menyeduh teh hangat di pantry, dari ujung mataku, aku melihat ada bayangan hitam yang melintas di ujung lorong, dekat kamar mandi. Aku mengira itu hanya efek pantulan lampu yang redup, atau mungkin Mas Aji yang sedang berjalan. Namun, bayangan itu muncul lagi. Kali ini, lebih lambat dan jelas. Bentuknya seperti sesosok wanita. Karena penasaran, aku memberanikan diri untuk melihat. Jantungku mulai berdebar kencang. Ada yang tidak beres. Aku melihat seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya berdiri membelakangiku. Awalnya aku pikir itu adalah salah satu perawat shift malam yang sedang mengambil sesuatu. Tetapi seragam yang ia kenakan berbeda. Dia memakai seragam perawat putih kuno dengan topi khasnya. Seragam yang sudah tidak dipakai lagi di rumah sakit ini. Aku mencoba mencari tahu. Dengan langkah yang sangat pelan, aku memberanikan diri untuk mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahanku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya perawat dari departemen lain yang sedang mencari sesuatu. Namun, saat jarak kami semakin dekat, wanita itu perlahan berbalik. Wajah yang tadinya tertutup rambut panjang mulai terlihat pucat pasi, matanya melotot, dan bibirnya sobek hingga telinga. Dari mulutnya yang sobek, terdengar suara bisikan, "Tolong." Aku langsung lari terbirit-birit, tidak peduli lagi dengan profesionalitas sebagai perawat. Aku berlari sekencang-kencangnya ke meja perawat, dan bersembunyi di balik meja. Seluruh badanku gemetar hebat. Napasku tersengal-sengal. Suara bisikan "tolong" itu masih terngiang di telingaku, membuatku merinding. Aku mencoba menengok dari balik meja. Lorong itu sepi. Sosok wanita itu sudah tidak ada. Malam itu, aku tidak bisa lagi merasa aman. Aku terus memandangi lorong, berharap itu hanyalah halusinasi semata. Namun, kengerian yang kurasakan terlalu nyata untuk dilupakan. Aku masih bersembunyi di balik meja perawat. Tubuhku gemetar hebat. Jantungku berdebar tak karuan, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadaku. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Pukul 2 dini hari, suasana semakin mencekam. Heningnya lorong bangsal cendana terasa menusuk. Hanya ada suara napasku yang tersengal-sengal dan detak jantungku yang berpacu. Aku mencoba mengintip lagi dari balik meja. Lorong itu kosong. Sosok wanita itu sudah menghilang, meskipun sudah tidak ada. Bayangan wajahnya yang pucat pasi, mata melotot, dan bibir yang sobek, hingga telinga masih terus terbayang di kepalaku. Bisikan "tolong" yang keluar dari mulutnya yang robek itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan meyakinkan diriku bahwa itu semua hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Tapi, kengerian yang kurasakan terlalu nyata untuk dilupakan. Aku memutuskan untuk tidak berani lagi ke pantry. Rasa haus dan lapar tidak sebanding dengan kengerian yang baru saja kualami. Aku hanya berani duduk di balik meja perawat, memantau monitor pasien dari sana. Tidak ada lagi keinginan untuk mengobrol dengan perawat lain, atau sekedar menyeduh teh hangat. Pikiranku terus bertanya-tanya. Siapa wanita itu? Kenapa dia menampakkan diri kepadaku? Apa yang dia inginkan? Aku mencoba untuk bersikap profesional, tapi setiap sudut ruangan terasa seperti ada yang mengawasi. Aku merasa ada mata tak terlihat yang terus menatapku dari balik kegelapan lorong. Malam itu, aku tidak bisa lagi memfokuskan pikiranku pada pekerjaan. Aku hanya ingin malam itu cepat berlalu dan aku bisa segera pulang ke rumah. Begitu matahari mulai menampakkan sinarnya dan jam shiftku berakhir,
Aku langsung bergegas pulang. Pikiranku masih dipenuhi bayang-bayang wajah perawat seram itu. Aku tidak bisa tidur. Kengerian malam itu terlalu nyata untuk diabaikan. Akhirnya, aku kembali ke rumah sakit lebih awal. Bahkan sebelum shiftku dimulai, untuk mencari tahu lebih dalam tentang kejadian yang menimpaku. Aku memutuskan untuk mencari Pak Slamet, seorang satpam senior yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah sakit ini. Aku sering melihatnya duduk di pos jaga di dekat pintu masuk rumah sakit, sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku menghampirinya, dan setelah berbasa-basi, aku mulai menceritakan semua kejadian yang kualami semalam. Mulai dari bisikan Pak Hardi, sampai penampakan wanita seram di lorong bangsal cendana. Pak Slamet mendengarkanku dengan seksama. Sesekali mengangguk, raut wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan kuceritakan. Setelah aku selesai bercerita, Pak Slamet hanya tersenyum kecut. "Sudah dengar ceritanya ya, Mas Dito?" tanyanya, sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku mengerutkan kening. "Cerita apa, Pak?" tanyaku. Pak Slamet kemudian bercerita, katanya. Bangsal cendana dulunya adalah bangsal khusus pasien jiwa, dan di bangsal itu pernah ada seorang perawat bernama Suster Rima yang bunuh diri. Ia bunuh diri karena merasa gagal menyelamatkan seorang pasien anak kecil. Pak Slamet menambahkan, sejak saat itu, banyak yang bilang arwah Suster Rima sering muncul, meminta pertolongan pada setiap perawat yang bertugas di bangsal itu. Dan dia selalu muncul jam 2 pagi, Mas. Sama seperti yang Mas lihat. Setahun lalu, ada perawat yang juga melihatnya. Dan keesokan harinya, salah satu pasien di bangsal itu meninggal. Tubuhku langsung lemas. Kata-kata Pak Slamet seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Aku teringat Pak Hardi. Firasat buruk langsung menyelimutiku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari ke bangsal cendana, berharap apa yang dikatakan Pak Slamet tidak benar. Aku berlari sekencang-kencangnya. Napasku tersengal-sengal. Lorong-lorong rumah sakit yang biasanya terasa panjang, kini terasa makin tak berujung. Aku hanya punya satu pikiran, sampai di bangsal cendana dan melihat Pak Hardi baik-baik saja. Aku menepis semua pikiran buruk. Ini pasti cuman kebetulan. Pak Hardi pasti masih hidup. Sesampainya di bangsal cendana, jantungku langsung mencelos. Suasana sudah ramai. Tim dokter dan perawat lain sudah berkumpul di sekitar tempat tidur. "Pak Hardi," aku mendekat perlahan. Kakiku terasa berat. Mataku langsung tertuju pada monitor di samping tempat tidur. Garis lurus, ya, sebuah garis lurus yang stabil. Pak Hardi sudah meninggal. Tubuhku langsung lemas. Lututku terasa lunglai. Aku ambruk di kursi perawat terdekat. Tidak peduli dengan tatapan bingung dari perawat dan dokter lain, pikiranku kacau. Aku merasa seperti ditampar kenyataan yang paling pahit. Air mataku menetes, bukan hanya karena sedih, tapi juga karena rasa bersalah yang menusuk. Kata-kata Pak Slamet terus terngiang. Setiap ada perawat yang melihatnya, salah satu pasien di bangsal ini akan meninggal. Aku teringat shot-shot terakhirku bersama Pak Hardi. Dia memohon padaku untuk tidak meninggalkannya. Dia bilang, ada yang lihatin kita dari balik pintu. Aku yang ketakutan dan tidak profesional, malah lari, terbirit-birit. Aku terlalu fokus pada hantu Suster Rima yang menampakkan diri, sampai aku lupa bahwa ada pasien yang benar-benar membutuhkan pertolonganku. Aku tidak bisa menolongnya. Aku gagal. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan seorang pasien, tapi juga kehilangan rasa percaya diri dan ketenanganku. Malam itu, kengerian yang kulihat telah mengambil nyawa seorang manusia. Malam-malam berikutnya terasa seperti siksaan bagiku. Rasa bersalah dan takut terus menghantuiku. Setiap kali aku menutup mata, wajah Pak Hardi dan perawat misterius itu muncul. Aku jadi lebih waspada. Setiap sudut ruangan terasa seperti ada yang mengawasi. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah efek dari rasa bersalah. Tapi bisikan-bisikan halus yang kadang ku dengar di bangsal itu membuatku tak tenang. Malam itu, aku kembali bertugas di bangsal cendana. Kali ini, aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh perawat senior, Mas Aji. Aku mencoba menceritakan semua kejadian yang kualami, berharap Mas Aji akan percaya dan mengerti. Namun, dia hanya tertawa. "Ah, cuma mitos itu, Dito. Kamu mungkin cuma kecapekan aja," katanya sambil menepuk bahuku. Aku hanya bisa menghela napas, mencoba percaya pada perkataannya. Pukul 2 pagi,
suasana kembali hening. Mas Aji yang tadinya sibuk dengan berkas-berkas, kini sudah tertidur pulas di mejanya. Aku mencoba membangunkannya, tapi dia tidak bangun. Aku melirik ke lorong bangsal. Kosong. Rasa lega sempat menyelimutiku, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Aku mendengar suara ketukan dari balik pintu salah satu kamar pasien. Ketukan itu pelan, tapi jelas. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya pasien yang tidak bisa tidur. Tapi ketukan itu terus berulang. Kali ini dari pintu kamar yang berbeda. Aku mulai panik. Jantungku berdebar tak karuan. Aku mencoba membangunkan Mas Aji lagi, tapi dia tetap tertidur pulas. Ketukan itu semakin keras dan cepat, seolah ada yang tidak sabar ingin masuk. Aku menoleh ke pintu bangsal. Di sana, di balik pintu kaca, aku melihat bayangan wanita itu lagi. Sosok itu berdiri tanpa bergerak, hanya menatapku dengan mata kosong. Aku terpaku di tempat, tidak bisa bergerak. Kengerian yang kurasakan malam itu terasa jauh lebih parah dari sebelumnya. Aku menutup mataku rapat-rapat, berharap bayangan wanita itu menghilang. Saat aku membukanya lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Aku mencoba menenangkan diriku, meskipun ketukan-ketukan dari kamar pasien masih terus terdengar. Akhirnya, aku mencoba mengabaikannya. Aku kembali ke meja perawat, duduk dengan tegang, sambil memandang ke arah lorong. Malam itu, aku tidak berani lagi beranjak dari tempatku. Aku hanya ingin malam itu cepat berlalu. Tiba-tiba, teriakan nyaring memecah keheningan pukul 3 pagi. Aku dan Mas Aji, yang rupanya terbangun karena suara itu, langsung berlari ke sumber suara. Teriakan itu berasal dari kamar Ibu Siti, seorang pasien paruh baya yang menderita diabetes. Kami menemukan Ibu Siti sedang kejang-kejang. Mas Aji langsung mencoba menenangkannya. Sementara aku segera memanggil dokter jaga. Saat aku mencoba memeriksa tensi Ibu Siti, mataku terpaku pada lehernya. Ada bekas goresan samar, seperti bekas kuku yang panjang dan tajam. Aku merinding, tapi aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu mungkin hanya garukan biasa. Saat aku memegang tangannya, tanganku terasa dingin. Bukan karena tangan Ibu Siti yang dingin, tapi tanganku sendiri yang terasa dingin. Aku menoleh ke tangan kiriku, dan aku melihat ada bekas goresan yang persis sama dengan yang ada di leher Ibu Siti. Badanku langsung lemas, pikiranku kacau. Aku merasa ada yang mencoba memberitahuku sesuatu, atau mungkin ada yang mencoba mengambil sesuatu dariku. Pagi harinya, Ibu Siti meninggal. Dokter mengatakan penyebabnya adalah komplikasi, tapi aku tahu ada hal lain yang terjadi. Bekas goresan di lehernya, dan yang sama persis di tanganku, terlalu nyata untuk diabaikan. Kejadian itu terus menghantuiku, membuatku sulit tidur dan beristirahat. Aku tidak bisa lagi merasa aman. Bahkan di rumahku sendiri, aku selalu merasa ada yang mengawasi, menunggu waktu yang tepat. Malam itu, saat aku mencoba tidur di kamarku yang gelap dan sunyi, aku mendengar bisikan, bukan bisikan pelan yang sayup-sayup, melainkan bisikan yang sangat jelas, seolah-olah berbisik di samping telingaku. Suara itu pelan, tapi menusuk. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku langsung menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Aku menoleh ke sekeliling ruangan, semuanya sepi dan gelap. Namun, saat mataku beralih ke jendela kamar, aku melihat bayangan wanita itu lagi, berdiri diam di luar, tepat di balik jendela kamarku. Aku langsung merinding, bulu kuduku berdiri, keringat dingin membanjiri tubuhku. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar halusinasi, ini nyata. Wanita itu mengikutiku sampai ke rumah. Aku tidak bisa lagi menenangkan diriku. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Aku tidak tahu. Pikiranku buntu. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk, membuatku merasa seperti terperangkap dalam sebuah jebakan yang tak terlihat. Bisikan, tolong, itu terus berputar di kepalaku, seolah-olah ia ingin aku memecahkan misteri yang menyelimutinya. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah sakit dengan tekad yang bulat. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentang Suster Rima. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini terus-menerus. Pikiranku terus berputar, mencoba menghubungkan semua kejadian yang kualami. Kematian Pak Hardi, Ibu Siti, goresan di tanganku, dan bisikan tolong yang mengikutiku sampai ke rumah. Semuanya terasa saling berkaitan. Aku memutuskan untuk mencari arsip-arsip lama di rumah sakit. Aku bertanya kepada perawat senior lain,
Dan salah satu dari mereka, seorang perawat yang sudah hampir pensiun, mengatakan bahwa ada sebuah ruang penyimpanan arsip di ruang bawah tanah. Aku berterima kasih dan langsung menuju ke sana. Ruang arsip itu gelap, pengap, dan berbau apek. Tumpukan dokumen yang sudah menguning tersusun rapi di rak-rak kayu yang rapuh. Setelah mencari beberapa lama, aku menemukan sebuah buku harian yang kelihatannya sudah sangat tua. Di sampulnya tertulis nama Rima. Aku langsung tahu, itu buku harian Suster Rima. Aku membawanya keluar dan membacanya di kantin rumah sakit, sambil menyeruput kopi hitam untuk menenangkan diri. Dalam buku harian itu, Suster Rima menceritakan kisahnya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan seorang pasien anak kecil yang menderita penyakit langka. Ia merasa gagal dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ada satu hal yang membuatku merinding. Di akhir buku harian itu, Suster Rima menulis, "Tolong, temukan dia. Dia masih hidup. Dia butuh pertolongan." Aku terkejut. Siapa yang ia maksud? Pasien anak kecil itu? Bukankah ia sudah meninggal? Aku merasa ada misteri yang jauh lebih besar dari sekedar penampakan hantu. Bisikan tolong yang kudengar seolah-olah bukan dari hantu, melainkan permintaan tolong dari pasien yang dimaksud oleh Suster Rima. Pikiranku kembali teringat pada Pak Hardi, Ibu Siti, dan goresan di tanganku. Semuanya terasa saling terhubung. Tapi aku belum bisa menemukan benang merahnya. Dengan pikiran yang kalut dan hati yang dipenuhi rasa penasaran, aku kembali ke bangsal cendana. Kali ini, aku tidak takut. Aku hanya ingin tahu. Semua potongan teka-teki itu terasa semakin dekat untuk disatukan. Bisikan Pak Hardi, goresan di tangan Ibu Siti, dan buku harian Suster Rima. Semuanya terasa mengarah pada satu titik. Aku harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Aku kembali memasuki bangsal yang terasa dingin dan sunyi. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Waktu yang sama saat semua teror itu dimulai. Di ujung lorong, aku melihat bayangan wanita itu lagi. Sosoknya masih sama, dengan rambut panjang menutupi wajahnya, mengenakan seragam kuno. Namun, kali ini, aku tidak menghindar. Aku memberanikan diri untuk mendekat. "Apa yang kamu mau?" tanyaku dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke salah satu kamar yang kosong. Aku mengernyitkan dahi. Aku tahu kamar itu sudah lama tidak digunakan. Aku membuka pintu. Dan di sudut ruangan, aku melihat sebuah boneka anak kecil yang terlihat sangat usang. Aku mengambil boneka itu. Saat aku memegangnya, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba, bisikan tolong terdengar lagi. Tapi kali ini bukan hanya di telingaku, melainkan seolah-olah boneka itu yang berbicara. Aku langsung mengerti. Suster Rima tidak meminta pertolongan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk pasiennya. Pasien anak kecil itu, yang ia kira sudah meninggal, ternyata masih hidup. Aku berlari ke ruang arsip, mencari berkas-berkas lama. Aku menemukan berkas seorang anak kecil bernama Rara, yang meninggal karena penyakit langka di bangsal cendana. Tapi, di tumpukan berkas yang lain, aku menemukan berkas lain. Berkas seorang anak kecil yang bernama Rini, menderita penyakit langka yang sama. Aku melihat tanggal lahir dan tanggal kematiannya. Dan ada yang aneh, tanggal kematian Rini sama persis dengan tanggal bunuh diri Suster Rima. Aku kembali ke bangsal, dengan tangan menggenggam berkas-berkas itu. Bayangan wanita itu muncul lagi. Tapi kali ini ia tersenyum. Senyum yang penuh arti. Seolah-olah ia berterima kasih. Aku menoleh ke belakang. Dan aku melihat seorang pria berdiri di belakangku. Dia adalah dokter yang bertugas malam itu. Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak tulus. Ia memegang sebuah suntikan di tangannya. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Aku hanya bisa melihat saat dia mendekat. Pria itu menyuntikkan sesuatu ke lenganku. Aku merasa pusing. Pandanganku mulai kabur. Tubuhku terasa lemas. Dan aku terjatuh. Aku teringat kata-kata Pak Slamet. Setiap ada perawat yang melihatnya, salah satu pasien di bangsal ini akan meninggal. Aku bukan lagi perawat. Aku adalah korban selanjutnya. Aku hanya bisa melihat bayangan Suster Rima tersenyum, seolah ia sudah menuntaskan misinya. Namun, pertanyaannya masih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rini? Kenapa dokter itu melakukannya? Dan apa yang sebenarnya disuntikkan ke tubuhku? Semuanya terasa kabur, seiring dengan kesadaranku yang perlahan menghilang.
Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah aku meninggal? Apakah aku berhasil lolos? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku telah menjadi bagian dari misteri di balik dinding rumah sakit yang menyimpan begitu banyak rahasia kelam, dan mungkin arwahku akan menjadi bagian dari cerita horor di bangsal cendana, menunggu perawat berikutnya yang berani untuk mengungkap misteri yang lebih dalam.